warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Alhamdulillah luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Sudah baca doa tadi? Sudah. Nah, jadi baik. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mengabsen terlebih dahulu ya. Aditya Fernanda, Al-Makfiro Ramadan Firly, Andika Justin, Andre Juanda, Anissa Hamidah Ulfa, Arsya Ramadhani, Atika Awalia Cahya, Fani Anissa, Habsyi Al-Aziz, Hanifah Isnaini, Indah Sri Ramadhani, Irfa Salsabila, Lesmi, Habil. Mana Habil? Muhammad Zio, Muhammad Abdul Wahab, Nabila, Nazwa, Christina Alessia, mana dia? Rahmi Mulyana, Raihan Al-Farizi, Rangga, Ringo, Safrika Dewi, Sukma Adnan, Syifa Azhara, Galib. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran materi yang baru, yaitu terkait dengan kuatkan iman dengan berbagi dan berinfak di jalan Allah, terlebih dahulu Ibu mau mereview tentang terkait dengan materi minggunya yang kemarin itu, terkait dengan berbagi infak dengan sedekah di jalan Allah. Nah, apa itu yang kita ketahui kemarin itu infak? Infak memberikan sebagian Apa? dari harta. Memberikan sebahagian harta. Jadi infak ini dilakukan seperti menyedekahkan sebahagian harta dengan cara berinfak itu kita tentu diberi rezeki. Rezeki itu apa? Apa rezeki? Rezeki itu ialah amanah dari Allah yang harus dikelola dan digunakan untuk ketentuannya masing-masing. Nah, yang seperti kita bahas minggu kemarin ada bagian-bagian rezeki. Ada berapa itu? 9. Sebutkan apa saja itu? Nah, jadi dengan adanya rezeki tersebut, kita diperintahkan untuk mengeluarkan sebahagian harta kita yang dipergunakan atau disedekahkan untuk kepentingan umat yang lainnya. Nah, mungkin itu untuk review materi minggu kemarin. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 di halaman 32. Silahkan buka modulnya. Sudah? Di bab 3 yang garis besar judulnya apa? Nah, buatkan iman dengan berbagi atau berinfak di jalan Allah. Nah, pengertian iman, kuatkan iman dengan berbagi dan berinfak di jalan Allah. Kita garis bawahi yang pertama yaitu iman. Apa itu iman?
aktivitas umat Islam. Dengan melakukan kegiatan infak tadi atau bersedekah tadi, kita mesti dilandasi dengan iman. Apa itu fungsinya iman itu? Untuk mendorong atau untuk mengarahkan kita agar berinfak di jalan Allah tersebut. Maksudnya ialah iman ini menjadi pendorong bagi hati yang ingin berinfak. Nah, selanjutnya adapun bentuk ibadah yang kita lakukan itu seperti ialah berinfak dan bersedekah. Nah, dengan adanya kita berinfak dan bersedekah ini merupakan suatu bentuk amalan yang lahir dari keimanan. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, kita berinfak dan bersedekah untuk orang-orang yang membutuhkan itu mestilah diiringi dengan iman. Kan gak mungkin tuh setan membisikkan, lihatlah pengemis itu, bisakah engkau menyedekahkan sebahagian uang yang ada di kantongmu? Ada pernah setan berbicara seperti itu? Tidak mungkin kan, melainkan itu adalah iman yang kita miliki pada diri kita sendiri. Nah, selanjutnya ada hadis yang menjelaskan terkait tentang berinfak ini, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Ada nampak? Nah, di halaman 34 ya. Nah, jadi kita baca sama-sama ya. Ikuti, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumfikan khalafan fayaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan. Nah, yang artinya tidak ada suatu hari dimanapun seorang hamba yang pada harinya melainkan ada dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Dan yang satunya lagi berkata, "Ya Allah, hancurkanlah hartanya atau berikanlah kemungkaran kepada hartanya. Ia termasuk orang-orang yang kikir." Nah, penjelasannya yaitu kita mulai dari pagi membuka mata hingga pada malam untuk menutup mata tidur kembali, tentulah diawasi oleh dua malaikat, di mana malaikat tersebut apa fungsinya? Untuk mencatat segala amal perbuatan yang kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam hadis ini terkait dengan berinfak dan bersedekah, malaikat tersebut mengatakan kepada Allah, jika kita bersedekah, maka malaikat itu berkata,
Ya Allah, berikanlah pengganti bagi orang yang berinfak. Nah, contohnya nih, si fulan berinfak di pagi hari. Ya, jadi malaikat itu berkata, ya Allah, si fulan telah berinfak kepada seseorang, maka berikanlah pengganti terhadap harta yang telah si fulan sedekahkan kepada orang di pagi hari itu. Nah, itu malaikat yang pertama mengatakan kepada Allah untuk bahwasanya digantinya harta yang telah diinfakkan oleh si fulan tadi. Nah, yang keduanya lagi apa? Ya Allah, berikanlah kehancuran atau kemungkaran terhadap harta yang telah dimiliki si fulan. Tadi yang pertama si fulan bersedekah nih, yang kedua si fulan tidak bersedekah. Nah, malaikat tersebut karena si fulan tidak bersedekah, maka malaikat tersebut mengatakan bahwa ya Allah, berikanlah kehancuran terhadap harta yang dimiliki oleh si fulan karena dia tidak mau bersedekah dan dia adalah termasuk orang yang kikir. Nah, sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, selanjutnya kita masuk kepada hadis yang kedua. Dari hadis riwayat Hakim bin Hizam, ada nampak? Di halaman 35. Nah, boleh kita baca sama-sama lagi? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-yadul ulya khairun minal yadis sufla ba'da biman ta'ulu wa khairus sadaqati an zahri finan wa may yasta'fif yu'ifahullah wa man yasta'ni yuhnihillah. Nah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulialah untuk orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya. Dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Nah, dari hadis ini dapat kita jelaskan bahwa apa kesimpulannya untuk hadis ini? Lebih baik memberi daripada meminta. Nah, yang di sini itu ialah sebaik-baik sedekah adalah bersedekah di atas kecukupan untuk tanggunganmu. Nah, siapa yang merasa cukup, Allah akan mencukupinya. Maka daripada itu, bersedekah itu bukanlah menunggu harta yang amat berlebih-lebihan
Ya Rama, bersedekah itu tidaklah harus memiliki harta yang lebih-lebih untuk kita bersedekah, melainkan kita bisa merasa cukup, sudah bisa itu kita keluarkan daripada sebahagian untuk kita sedekahkan. Nah, maka daripada itu bukan berarti terkait hadis ini yang menerima atau yang menerima tersebut dari hasil sedekah itu tidak diperbolehkan. Mungkin saja yang untuk diterima atau yang diperoleh itu ialah sebagai imbalan hadiah bagi kita yang sudah mengerjakan suatu pekerjaan atau hal yang sehingga menimbulkan rezeki bagi kita untuk diberikan kepada kita sebagai hadiah. Nah, sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, selanjutnya adapun setelah melakukan infak dan sedekah tadi, apakah ada hikmah yang terdapat di dalam pembelajaran ini? Apakah ada hikmah yang telah kita lakukan dalam berinfak dan bersedekah itu? Apa itu? Diampuni semua dosa-dosanya. Apalagi? Bersihkan harta. Apalagi? Terus? Menolak datangnya bala Allah musibah. Lagi? Mendapat perlindungan di hari kiamat. Menyempurnakan ibadah. Nah, ananda sekalian, jika kita berinfak dan bersedekah ini, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Nah, itu dia tadi, kalau kita berinfak dan bersedekah ini, Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Sudahlah Allah bersihkan harta-harta kita, Allah juga mengampuni semua dosa-dosa yang kita miliki. Jadi jangan takut untuk bersedekah. Sering memberi bukan berarti kita jadi miskin. Ya, jadi kita berinfak atau bersedekah itu belum tentu kita kategori miskin. Kan Allah menjanjikan kalau seandainya bersedekah, Allah akan menambah atau melipat gandakan sebahagian harta yang disedekahkannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, membersihkan harta juga sudah tadi, menambah keberkahan rezeki. Nah, itu dia tergolong kepada yang tadi itu, jangan takut miskin untuk bersedekah. Niscaya Allah akan menambah keberkahan rezeki dan menolak datangnya bala atau musibah. Nah, menolak datangnya bala atau musibah dan mendapatkan perlindungan di hari kiamat. Selanjutnya, menyempurnakan ibadah. Sampai di sini paham? Untuk saat ini kita menghafalkan hadis yang pertama. Hadis yang pertama atau hadis yang kedua? Nah, hadis yang pertama. Ibu kasih waktu 10 menit paling cepat ya untuk menghafalkan mufradat di hadis riwayat Abu Hurairah ini. Nah, silakan dihafalkan. Siapa yang hafal bisa nanti langsung istirahat. Menghafalnya sesuai mufradat ya.
satu-satu ya. Jadi yang dapat hafal nanti bisa untuk penambah nilai, untuk tambah nilai untuk raportnya di ujian semester ini. Ya. Ya, Bu. Ibu sebutkan satu-satu lagi. Aditya Fernanda, sudah datang ya. Galip Talapan, Pak Galip Talapan. Nggak, salah. Talapan salah, bukan berarti orang pikir. Selanjutnya, Rama. Allahumma, apa Rama? Apa Rama? Gak tahu udah Rama? Selanjutnya, Andre. Andre, Yaumin. Yaumin. Gak tahu. Syifa. Malakani. 2 malaikat, bagus. 100 ya. Adnan. Allahumma Adnan. Bagus. 100 ya. Siapa lagi? Anissa Hamidah Ulfa mana? Mamin. Tidak. Tidak ada? Seseorang. Ya, karena setengah kita buat 80 ya. Terus Arsya Al-Ibadu. Seorang hamba. Seorang hamba, bagus. 100 ya. Atika Awalia Cahaya. Afi. Dapat? Dapat? Nah, kosong berarti. Fani Anissa Mumfiqan. Udah dapat? Udah, kosong berarti nilainya ya. Habsyi Al-Aziz Kholafan. Nggak tahu. Terus Hanifah Isnaini mana? Illa. Bagus, 100 ya. Selanjutnya Indah Sri Ramadhani Al-Afaru. Dapat? Nah, kosong berarti ya. Irfasal Sabila Yanzilani. Mana Sirfa? Yanzilani. Tak tahu dah. Kosong. Nah, siapa lagi? Lesmi Talapan. Menahan, bagus, 100 ya. Selanjutnya Habil izin, Zio izin. Wahab Yusbihu. Tak tahu dah Wahab. Kosong berarti ya. Nabila, mana Nabila? Yusbihu. Ya bagus, 100 ya. Nazwa Mumsikan.
kehancuran atau kemiskinan. Kristina Alesia, mana? Izin ya. Rahmi Mulyana Alti, mana? Hah? Kosong berarti ya. Praditsan Ahaduhuma. Selanjutnya Rehan Fayaqulu. Nah, kosong berarti ya. Rangga ada? Yaumin, Rangga. Salah. Selanjutnya Ringo ada? Selanjutnya Safrika Dewi. Yanzilani. Apa? Bukan, salah. Selanjutnya Adnan. Tadi Adnan? Habis berarti. Dah. Kurang lagi waktunya untuk menghafal. Ada belajar semalam. Nah, jadi untuk penambah nilainya, silahkan temui ibu nanti selesai habis main, setorkan lagi ya. Ya. Nah, karena waktu sudah habis, kita ambil kesimpulannya. Nah, kesimpulan daripada pembelajaran kita pada hari ini, materi kita ini mengajarkan untuk ibu dan diri Ananda agar selalu berinfak di jalan Allah. Nah, barang siapa yang berinfak di jalan Allah, maka Allah akan menambah atau memberikan pengganti rezeki yang telah diinfak atau disedekahkan. Nah, sampai sini paham? Paham. Jadi karena waktunya sudah habis, minggu depan kita ujian dan jangan lupa untuk menghafalkan mufradat